جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, ikhtisar dari kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam karya Ibn Rajab Al-Hanbali. Kita masih dan ada di awal penjelasan hadis ke-6, halal dan haram. Ya, mungkin juga bisa tambahkan judulnya halal, haram dan syubhat. Insyaallah kita masuk di syarahnya ya, insyaallah taala. Kali ini kalau di kitab terjemahan halaman 58, syarah hadis ini dimulai dari kalimat innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti mafhumnya sebagian orang mengetahuinya, cuma tidak banyak. Dan yang tidak banyak itu yang disebut ulama. Yang disebut ulama, mengetahui hukum-hukumnya. Ketahuilah bahwasanya mengatakan ini halal dan ini haram itu berarti memberikan tauqi', statement akan syariat Allah Azza wa Jalla terhadap hal tersebut, baik itu makanan, minuman, perbuatan dan seterusnya, sehingga konsekuensinya akan ada baik dari segi hukum dunia maupun hukum akhirat. Hukum akhirat yaitu pertanyaan nanti, kenapa engkau menghalalkan, kenapa engkau mengharamkan. Taib dikatakan di sini oleh Ibn Rajab, qauluhu, perkataan Nabi SAW tadi, ma'nahu annal halal al-mahdha bayyinun la ishtibaha fihi wa kadzalika al-haramu al-mahdh, bahwasanya yang halal secara murni itu adalah jelas adanya, jelas dia halal, jelas tiada kesamaran, la ishtibahalah atau la ishtibaha fihi, tidak ada kesamaran padanya. Ishtibah itu samar. Samar kalau dalam bahasa Arab artinya coklat. Makanya laki-laki coklat artinya samir, bahasa Arabnya. Perempuan coklat samirah, itu coklat. Coklat itu kan ada ishtibah dia.
Dibilang gelap ya tidak, tapi seperti ada sedikit terang, enggak gelap full gitu. Jadi ishtibah. Kayak bahasa kita samar. Adanya keserupaan satu dengan yang lainnya. Entah ini halal, entah ini haram. Maka ini namanya ishtibah, tiada kesamaran padanya. Kemudian kata Ibn Rajab rahimahullah, walakin wa kadzalika al-haram al-mahdh. Begitu pula yang haram secara murni. Walakin tetapi bainal amrayni umurun tashtabihu ala katsirin minan nas. Akan tetapi di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada beberapa perkara atau masalah yang tidak jelas bagi banyak orang. Apakah ia termasuk ya, hal hiya minal halal am minal haram? Apakah ia termasuk yang halal atau yang haram? Maka kata Ibn Rajab, wa amma ar-rasikhuna fil ilm fala yashtabihu alaihim dhalik. Adapun bagi orang yang kokoh ilmunya, orang yang rasikh, yang kata Allah Azza wa Jalla, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, yaitu orang-orang yang kokoh keilmuannya. Disebut kokoh keilmuannya ketika dia itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak menyelisihinya. Lebih bagus lagi kalau dia menghafal dalilnya. Bagi yang kokoh ilmunya itu jelas apa hukum-hukum ini, la yashtabah alaihim dzalik atau la yashtabih alaihim dzalik. Dia tahu hukumnya, dia bisa menjelaskan, mungkin minimal tahulah itu hukumnya apa. Tetapi muskilahnya dan mereka mengetahui wa ya'lamuna min ayyil qismaini hiya. Mereka mengetahui dari jenis yang mana semua itu. Apakah ini mubahat atau ini muharramat. Tahu persis. Itu orang yang berilmu, bukan sok tahu tapi tahu persis. Ya. Dimulai kemudian oleh Ibn Rajab al-halal al-mahud. Halal yang murni, di antara contohnya yaitu famithlu akli at-tayyibati min az-zuru' wath-thimar wa bihimatil an'am wa syurbil ashribati at-tayyibah. Di antaranya memakan hasil bercocok tanam yang baik-baik. Aklu at-tayyibat, memakan yang baik-baik dari hasil tanam zuru'. Tayyibat di sini tayyibat secara zat, yang sudah salihunil akal, yang sudah layak dimakan, maka itu asalnya halal. Ini terlepas dari konteks, misalnya mencuri di ladang orang, ini beda urusan. Kita kembali ke hukum asal memakan buah tersebut atau buah-buahan, hukum asalnya halal. Adapun konteks-konteks pengecualian seperti hasil curian atau apa, itu nanti dikembalikan lagi hukumnya sesuai konteks. Dan juga bahaim, hewan-hewan ternak, bahimatul an'am, kambing, bahimatul an'am, unta, sapi, kambing, dan yang dipertemukan dengan bahimatul an'am seperti ayam ya. Kemudian wasyurbul asribati at-thayyibah, wasyurbil asribati at-thayyibah, juga meminum minuman-minuman yang baik-baik. Ya. Minuman yang baik-baik, yang tidak berefek samping kalau meminumnya sekali atau dua kali. Ataupun kalau berefek samping meminumnya dalam waktu yang panjang, maka insyaallah kalau sekali dua kali tidak masalah, karena asal hukumnya halal. Contoh minum semacam Coca-Cola, hukum asalnya halal. Tetapi ketika mencapai derajat yang membuat potensi tidak baik untuk kesehatan, maka bisa menjadi makruh atau haram. Tapi kemudian disebutkan libas, yaitu walibasi ma yahtaju ilaihi min al-qutni wal kattan aw as-sufi aw asy-sya'r wa kan nikah wa ghair dzalik.
Juga minum minuman-minuman yang baik-baik, kemudian mengenakan pakaian yang dibutuhkan seperti dari bahan katun atau linen atau yang semisal itu, campuran katun dan semisalnya, polister, foil dan seterusnya, wool, bulu, dari syar, dari bulu boleh. Yang kadang-kadang sebenarnya kalau kita ambil dari yang halal secara murni, kemudian kasus tertentu kadang menjadi syubhat. Ya, kadang menjadi syubhat. Yang maksudnya syubhat di sini syubhat bagi sebagian orang, nggak tahu hukumnya apa. Contoh, ini memakan hasil bercocok tanam, kita mulai dari awal. Bercocok tanam yang baik-baik seperti buah-buahan misalnya. Misal ada motor ya, tukang buah atau pengantar buah tomat misalnya. Di bagian jok belakangnya ada seperti bag atau tas besar dan ditumpuk di dalamnya itu tomat. Kemudian melewati polisi tidur dan kita sedang berjalan di dekat polisi tidur. Ya. Terjatuhlah satu tomat itu dan kemudian motor berlalu begitu saja. Tomat satu jatuh. Tomat satu jatuh biasa kan nggak begitu diengehin atau dirasakan oleh pengendara atau drivernya ini gitu. Baik. Pertanyaannya, apa hukum memungut tomat tersebut, menyimpannya dan memakannya? Nah, ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti, nggak paham ilmu tentang masalah luqatah, yaitu barang temuan, barang pungutan, maka mungkin terngiang-ngiang ini hukumnya apa ya? Bahkan mungkin akan terdiam karena mungkin suka tomat, tapi tomatnya ini tomat jatuhan dari pedagang gitu. Apa hukumnya ini? Ada yang bisa jawab, ikhwan? Ini bisa saja menjadi syubhat. Padahal sebenarnya hukumnya bagi sebagian orang berilmu jelas hukumnya. Silakan jawab jemaah. Halal. Karena antum suka tomat atau karena tidak begitu punya value gitu kan. Secara uruf tidak begitu punya value kalau satu ya. Taib, kata beliau. Ada yang bilang haram, atau karena sudah ada yang bilang halal dan antum juga pengen, jadi udah halalin aja gitu. Sahih, halal. Tapi dalam konteks ini banyak orang, jangan dah, haram. Kalau misalnya orangnya, pemiliknya, drivernya itu berhenti dan melihat, haram karena dia tahu itu miliknya. Tapi ini konteksnya drivernya udah hilang, udah pergi dan khalas, nggak ada apa-apa lagi. Tomat itu kalau dibiarin pun imma dipungut orang lain, imma akan dilindas oleh kendaraan lain. Maka apa hukumnya? Halal. Iya. Yang halal apa? Tomatnya, bukan polisi tidurnya. Gitu. Halal. Antum makan. Taib. Pas antum makan, kembali drivernya datang. Afan, tadi tomat saya jatuh ya di sini ya, satu ya. Masya Allah. Udah dimakan. Dalam konteks ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib doman. Doman ini apa biasanya? Ganti rugi. Ada yang mengatakan wajib doman. Ganti rugi sesuai value-nya satu tomat tersebut. Itu kalau pedagangnya bakhil ya. Tetap ditagih. Nggak bisa Pak. Satu tomat harga 1.000. Ayo. Nggak bisa. Masya Allah. Ya. Misalnya begitu ya. Kemudian hewan-hewan ternak. Hewan ternak. Ketika di antara yang kita hindari di jalanan adalah ketika naik motor berada di belakang truk ayam, ya. Antum bisa ngelihat ayamnya kayak gitu tuh.
rata banyak yang gundul, stres ya. Taib. Ketika antum beli ayam di pasar Keramat Jati kan banyak tuh ayam. Kemudian berjejer ayam-ayam yang katanya sudah dipotong dan antum tidak tahu kan dipotongnya bagaimana dan seterusnya, dan tidak ada lalat mengerubunginya. Ini potensi pakai apa? Formalin. Nah, pertanyaan, apa hukum membeli ayam tersebut? Ayo. Membeli dan mengkonsumsinya kemudian atau menjualnya untuk rumah makan kita, apa hukumnya? Halal? Kenapa? Karena suka ayam? Karena masih asumsi. Tahu ya? Hah? Oh, muslim. Dengar asumsi. Karena muslim. Tahu dari mana, Pak? Orang Madura biasanya muslim. Tahu aja orang Madura di situ. Tahu aja biasanya di situ orang Madura ya. Taib ya, taib. Terlepas dari kemaduraan deh, Pak. Terlepas dan kita kan nggak mungkin juga nanya ke pedagangnya ini siapa yang motong, KTP-nya apa, nggak mungkin kita nanya gitu. Melainkan kita kembali ke sabil al-aghlabiyah, mayoritas ya umumnya muslim lah gitu. Kecuali ya kalau antum di Manado ya atau di beberapa bagian Sulawesi yang memang banyak dikenal kampung isinya Kristen semua, maka itu iya, tapi itu pun sembelihan mereka halal sebenarnya. Hanya saja bisa menjadi syubhat karena ya kita juga tahu mereka sendiri sembelih juga semau mereka gitu. Allah alam. Baik, misalnya ke pasar Keramat Jati, potensi kemungkinan asumsi pakai formalin, gimana? Tetap halal? Khawatir. Nah, jadi syubhat. Anda melemparkan pertanyaan menjadi syubhat di benak antum. Hukumnya halal. Karena asumsi, karena ini pakai formalin itu asumsi. Karena antum tidak melihat secara langsung dan seterusnya, dan nggak mungkin juga antum tanya, Pak, Bu, pakai formalin ya? Ya nggak, tersinggung lah dia. Walaupun dia akan bilang, kok tahu Pak, gitu. Maka halal. Boleh dibeli, khalas. Ishtar, beli. Ya. Kemudian juga minum-minuman yang baik-baik. Kemudian mengenakan pakaian yang dibutuhkan seperti dari bahan katun atau linen. Sarung misalnya. Kadang antum melihat di belakang bagian tumpal, tahu tumpal sarung, Pak? Tumpal sarung itu yang di bagian belakang. Di bagian belakang itu tumpal namanya. Kayak saya pakai sarung, ini tumpalnya di bagian belakang tuh tumpal, garis gitu. Kadang kembang. Kadang ada mereknya, ada tulisannya gitu. Itu tumpal. Kadang kita sholat kemudian melihat ke bagian tumpal di bagian bawahnya sarung sutra Samarinda. Nah, apa hukum pakai sarung itu? Sarung tulisan sarung sutra Samarinda. Dan memang bahannya itu kelihatan seperti licin, mudah disetrika. Ayo, so. Halo, sarung sutra loh, Pak. Sintetis? Enggak sintetis. Kalau sintetis itu kan masih ada peniruan terhadap sutra. Ini tidak. Kalau misalnya antum melihat tulisan itu di bagian tumpal sarung sutra Samarinda, biasanya itu sarung harga 70 atau 80 ribuan. Kenapa Anda tahu? Ya karena Anda pedagang sarung. Anda tahu persis. Itu cuma tulisan aja. Iya. Ya. Itu cuma trik marketing dan itu termasuk bagian dari apa? Talbis dan juga khida'. Nggak boleh. Ya. Sayangnya ini banyak di dunia sarung, batik dan lain-lain. Hakikatnya itu mereka mengklaim ini batik sutra atau silky. Ya, ini sarung sutra atau semi dan seterusnya. Saya pernah langsung nanya ke produsen brand ternama, paling ternama di Indonesia untuk sarung, yang memproduksi sarung-sarung yang mereka sebut sarung sutra.
Dan memang tertulis di bagiannya, di brandnya itu di bagian depan sutra. Memang tertulis ada spansil. Spansil itu adalah sisa kokon dari ulat sutra gitu. Ya. Maka Anda tanya langsung ke produsennya untuk menghilangkan syubhat. Sarung-sarung semisal ini banyak dipakai oleh saudara-saudara kita para kiai dan para santri-santri yang pengen gengsinya gede karena harganya tinggi. Nah, namun sayangnya kalau kalau gini, kita tanya ke pedagang, ya ini juga bukan ilmu ya, karena ini pengalaman ana pribadi dan ternyata dari sini terbit juga hukum dan semoga Allah maafkan ana kalau ana salah, tapi ana berusaha. Ana nanya ke pedagang. Pedagang itu akan berusaha mempercantik produknya gitu loh, mengelukis. Ditanya apakah ini sarung sutra? Iya ini sutra ini. Asli nggak nih sutranya? Jangan-jangan palsu. Asli sutranya. Padahal pedagang ini nggak ngerti, nggak pernah nanya ke produsen, nggak pernah tabayun, nggak pernah. Tapi memang tertulis sutra. Kadang-kadang tertulis sutra asli gitu loh. Nah, Anda tanya ke produsennya langsung di Gresik. Ya, tapi Anda nggak ke Gresik, Anda WhatsApp sama orang dalamnya, orang ternama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda nanya gini basa-basi itu, saya tanya, apakah betul bahwasannya sarung merek ini, yang sarung antum ini, yang antum produksi, ini yang level spansilknya, level sutranya, apakah betul itu murni sutra 100% atau campuran atau sintetis? Ya. Karena kalau murni 100% berarti dari sutra ulat persis gitu. Kalau misalnya campuran, maka harus dilihat campurnya berapa kadarnya, karena nanti ada hukum lagi. Atau sintetis, namanya sintetis berarti dia bukan sutra asli, melainkan memiripkan dengan sutra gitu. Ini semua ada hukum, cuma ada hukumnya. Karena Rasulullah SAW melarang lubsul harir lirijal, yaitu mengenakan pakaian sutra bagi laki-laki, walaupun nanti ada rinciannya. Maka beliau bilang, dan ini ya jadi gini, dalam kaidah itu, dalam jual beli ya tentang produk, perkataan siapakah yang akan dipercaya, pembeli pemilik penjual atau pembeli tentang produk? Penjual, terutama ini produsen. Ketika produsen menjelaskan, itulah kalimat yang kita ambil sebagai landasan hukum, begitu Pak ya. Maka beliau bilang, oh itu semua tidak ada yang sutra alam, melainkan itu semua sintetis, namun dengan kualitas yang tinggi gitu. Maka berangkat dari itu kita katakan wallahu alam, maka sarung-sarung sutra terbitan pabrik ini, maka wallahu alam boleh dipakai untuk laki-laki. Urusan mahal atau enggaknya itu mah sebenarnya sesuai dengan kemampuan. Ada yang harganya 2,5 juta. Mungkin antum akan bertanya, dari bahan apa? Mereka akan mengatakan bahan sutra, tetapi dalam kurung sebenarnya sutra apa? Sintetis. Nah, kemudian ada observasi ke pedagang-pedagang Tanah Abang yang menjual sarung-sarung ini. Mereka semua mengatakan apa yang tidak sesuai dengan perkataan produsen, demi supaya apa? Ini harganya mahal karena ini sutra asli dan seterusnya. Anda punya ilmu tentang ini, tapi Anda nggak mau membantah mereka, nggak ya begitu jemaah sekalian. Ya. Maka boleh, tapi ini bisa menjadi syubhat bagi sebagian orang. Wah, ini kok misal batik, ya, begitu juga batik. Ini batik biasa. Kadang-kadang ada batik dari katun primissima namanya. Itu bisa harganya 1 jutaan, 900-an dan seterusnya, tergantung. Tapi batik tulis ya, yang Anda maksud batik tulis nih. Bukan print, ini print. Nah, ada batik
terbuat dari sutra. Mereka bilang ini sutra atau disebut sutra baron. Ya, harganya bisa 1,5, 2 juta atau 2 juta ke atas. Kemudian ada juga pedagang batik yang juga ibunya adalah pedagang batik mengatakan kepada anak, sekarang itu sutra murni tidak ada. Tidak akan berani produsen batik, produsen kain untuk menerbitkan sutra murni dijadikan pakaian utuh, itu enggak ada sekarang, katanya begitu. Ini kata pedagang beneran ini. Ya, karena risikonya tinggi, harganya mahal. Enggak cuma 2 juta harganya, kalau sutra asli full enggak 2 juta. Syuf, di sini Anda punya pengetahuan tentang ini. Sekarang kalau jemaah antum misalnya datang ke pasar, kemudian pengen beli batik atau sarung dengan harga tinggi, berapa harganya? 2 juta misalnya. Antum tanya sama pedagang, 2 juta, kok bisa 2 juta nih? Mahal banget ya. Maka pedagangnya akan bilang, ini dari sutra. Dan antum tidak punya ilmu tentang sutra, apa enggak punya ilmu tentang itu. Taib. Mauqif antum di sini asalnya pakaian halal ya. Tapi ketika seperti ini, apa yang akan terjadi pada benak antum? Ketertabrakan, ini halal apa haram ya? Halal apa haram ya? Kan gitu. Aslinya pakaian halal, tapi karena dia mengklaim ini sutra asli, maka bingung. Wah, ini jangan-jangan haram nih. Karena nggak punya ilmunya, nggak tahu kalau misalnya ini bukan sutra beneran, ini sutra tiruan gitu, tapi dengan kualitas yang tinggi. Maka di sini mauqif yang benar adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, menghindari syubhat. Nggak usah beli kalau nggak tahu, nggak usah beli, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Begitu jemaah. Ya, karena ragu ini halal apa haram ya, halal apa haram ya. Tapi kalau antum punya pengetahuan tentang produksi, tentang kain, tentang ini, dan antum yakin ini enggak mungkin ini sutra beneran, enggak mungkin. Ini cuman klaim saja. Maka berarti punya ilmu, berarti jelas bagi antum ini halal, halas. Begitu. Ya. Kemudian contoh juga seperti nikah dan sebagainya. Nikah halal atau haram? Sunnah, bukan halal lagi. Hukum asal nikah sunnah. Taib. Tapi bisa nggak nikah itu menjadi syubhat? Bisa. Karena ada khalal atau kesalahan dalam rukun nikah. Bisa. Kayak gimana contohnya jemaah? Nikah perempuan, walinya adalah bapak biologis tapi hasil zina ini anak ini. Ini nggak bisa menjadi wali. Ketika dia menjadi wali dan anaknya tidak tahu kalau ini bapak biologisnya adalah melahirkan dia adalah hasil anak zinanya, maka kalau anak ini nggak tahu, maka nikahnya menjadi nikah syubhat. Nikah menjadi nikah syubhat. Loh, kenapa syubhat? Karena antara benar dan tidak, antara sah atau tidak gitu. Ketika anak ini kelak tahu, walaupun sudah berapa tahun punya anak, bahwasanya dirinya adalah anak zina dan bapaknya hanya bapak biologis, bukan bapak syar'i, maka apa yang harus dilakukan? Mengulang akad. Bagaimana dengan selama ini kan udah nyampur bertahun-tahun, itu dimaafkan insyaallah. Dimaafkan selama apa? Selama memang ketika akad yang pertama itu si anak perempuan ini enggak tahu. Adapun kalau si anak perempuan ini tahu dari awal, maka nikahnya bukan syubhat lagi, nikahnya batil. Kalau kebatil berarti memang enggak sah. Dan kalau bercampur jadinya zina. Dosanya di perempuan itu karena enggak ngasih tahu. Ya, jadi enggak bisa pakai wali dari orang tua biologis semata hasil zina. Enggak bisa. Ya.
menikah untuk kedua kalinya sebagai poligami. Apa hukumnya? Hukumnya ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hukum asal nikah adalah satu, tidak ta'addud, tidak poligami. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat hukum asal nikah untuk laki-laki adalah poligami. Asalnya kita ini lebih dianjurkan poligami menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Namun wallahu alam, pendapat yang mungkin lebih adil adalah tidak bisa digeneralisir. Semua kembali ke konteks individual. Ada seorang pria yang memang dia itu mempunyai kemampuan dari segi sikap, harta, keadilan dan agama untuk berpoligami, maka hukum asalnya untuk dia adalah apa? Dianjurkan berpoligami. Ya. Tapi bagi pria yang tidak memiliki kapabilitas seperti itu, maka hukum asalnya bagi dia adalah tidak poligami, satu aja. Baik, sekarang misal antum ingin menikah lagi. Ya. Zaman udah seperti ini, antum pengen nikah lagi. Apa modal yang antum punya? Nah, ini kan beda-beda orang. Misalnya modalnya ana sudah mempelajari fikih poligami misalnya. Sudah ikut daurah poligami. Masya Allah. Baik. Ahsanta. Ya, giran daurah kajian kitab enggak ikut, giran daurah poligami ikut. Dan ana boleh katakan jemaah sekalian, jika ada daurah poligami jangan ikut. Enggak ikut. Al-afdal, yang lebih afdal adalah kalau memang ingin poligami, konsultasi pada orang yang sudah punya pengalaman dalam masalah ini dan rumah tangganya bagus sampai saat ini. Itu bang, mendingan gitu daripada ikut daurah poligami yang sebenarnya banyak kasus di balik itu, ujung-ujungnya ini sebenarnya. Ya, taib. Tetapi di sini ada keraguan dalam masalah bisa adil atau tidak. Ini ragu dia, ragu, bingung akhirnya mau lanjut untuk nikah lagi atau enggak ya, lanjut enggak ya. Kalau keraguan itu sungguh kuat untuk bisa adil atau tidak, maka ini menjadi syubhat. Ini menjadi syubhat. Lalu bagaimana dia? Ya udah, tinggalkan, bismillah. Gak usah dulu sampai dia yakin dengan azam yang kuat bisa adil dan jujur dalam berpoligami. Bismillah. Ya, begitu ikhwah sekalian. Baik, sekarang ke yang haram secara murni. Al-haram al-mahd. Mithlu aklil maytati wad-dami wa lahmil khinziri wa syurbil khamri wa nikahil maharim wa libasil hariri lirijal. Seperti makan bangkai. Maitah ini bangkai. Namun ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu satu al-jarad, belalang. Ketika itu belalang, maka yang jenis seperti belalang juga dihalalkan insyaallah. Ada namanya belalang sembah, itu masuk juga ke belalang insyaallah. Iya, belalang-belalang itu masuk. Itu semua halal dimakan kalau kita dapatkan dia mati tanpa sembelih. Yang kedua hud. Hud itu ikan. Ikan dan yang semakna dengan ikan. Tadi belalang dan yang semakna dengan belalang, seperti belalang sembah, ya binatang-binatang semacam itu. Tapi tidak termasuk dengan kiasan belalang laron. Laron tidak termasuk. Laron dikhawatirkan masuk ke binatang khabith yang buruk, tidak untuk dimakan. Tapi belalang dengan segala macamnya itu boleh. Ikan, hud ikan dengan segala macamnya itu boleh dimakan walaupun bangkai. Apa maksudnya yang dikiaskan dengan ikan? Contoh apa? Belut. Belut itu bukan ikan,
tapi dia dipertemukan hukumnya dengan ikan karena ada kesamaan habitat, yaitu di daerah-daerah lembab, lumpur air dan seterusnya, maka belut halal dan disamakan dengan ikan. Kalau kita mendapatkan belut mati di jalanan, maka hukumnya sama dengan ikan, boleh kita makan. Hukumnya disamakan dengan ikan, boleh kita makan. Taib, apalagi ikhwan? Muskilah itu kepiting yuyu, bukan kepiting laut. Kepiting laut nggak masalah insyaallah. Kepiting yuyu, apa ya? Ketam. Kepiting air tawar yang biasa di sawah-sawah. Sebagian mengatakan itu haram, sebagian mengatakan itu halal. Nah sekarang antum mau yang mana ini? Ketemu kepiting. Pertanyaan antum kayak nggak ada makanan aja. Ya, kepiting kayak gitu kok diambil. Kan ada di warteg yang lain makanan yang lebih. Tapi ana pengen kepiting ini, tertarik ini. Kalau misalnya gini deh, makanan perlu diketahui, hukum asal makanan itu halal. Ketika antum tidak mendapatkan adanya dalil yang mengharamkan kepiting, kepiting air tawar, maka ya khalas, tafaddal makan, tafaddal dimakan, ya begitu ya. Dan binatang-binatang semacam ikan itu contohnya kerang, keong, udang air tawar dan seterusnya, itu semua kalau antum dapatkan mati maka halal. Tapi bagaimana kalau dengan ular kadut? Ular kadut tinggal juga dominan di air atau lumpur. Apakah dia hukumnya dipertemukan sama dengan ikan? Ular kadut, Pak. Ular kadut itu ular air. Ya, ular kadut dengan segala jenisnya, ada yang belang, ada yang pelangi, ada yang ini ular kadut. Ular kadut ya, dan ular karung. Ada namanya ular karung. Ular karung itu biasa di dekat lautan, apa sih namanya? Pertemuan antara sungai laut itu loh. Tuh biasanya di situ ada tuh ular karung. Dia bentuk apa, otot gitu ya, panjang, tapi kayak karung kulitnya gitu loh. Kulitnya kayak elastis gitu. Nah, ular karung dan ular kadut walaupun dominan tinggal di air, tapi dia tetap binatang yang tidak bisa disamakan dengan ikan. Enggak sama. Begitu juga dengan buaya. Buaya tidak bisa disamakan dengan ikan. Walaupun sebagian ulama Malikiyah dan Hanabilah itu menghalalkan buaya. Karena buaya dianggap satu apa ya? Ya sama hukumnya dengan binatang air seperti ikan. Kalau berarti menurut yang menghalalkan ini, kalau disamakan dengan ikan, antum melihat buaya mati, membangkai mayit buaya ini, maka boleh dimakan. Bagi yang menyamakan buaya dengan ikan. Tapi wallahu alam, ana sampai sekarang pendapat yang lebih ana condong padanya adalah buaya haram. Baik buaya air, buaya darat, haram semua untuk dimakan. Ya. Kemudian apa tadi? Ular kadut, ular karung haram dimakan. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kemudian juga misal darah. Memakan darah haram murni, semua tahu, kecuali darah yang tersisa kecil dan tersisa, sedikit dan tersisa di beberapa bagian daging atau tulang ayam misalnya, ada sisa, itu nggak masalah insyaallah. Ya lebih afdol antum bersihin, lebih afdol. Tapi kalau kemakan nggak masalah. Bagaimana dengan darah yang dibuat padat, jadi seperti ati rasanya? Ya, suatu ketika kalau nggak salah Ana pernah ke suatu angkringan, Pak. Angkringan ngerti, Pak? Kalau orang Jawa ngerti angkringan. Apa bahasanya sebagai bahasa enaknya apa kalau untuk umum apa? Gak mungkin Anda bilang hi gitu kan, gitu lebih nggak ngerti lagi. Angkringan itu kayak kedai gitu deh, Pak ya. Tapi versi orang Jawa. Sebenarnya sih di daerah-daerah Sumatera juga ada lah gitu seperti itu. Cuman spesial kalau angkringan tahulah jajanannya ya jeroan apa-apa gitu kan, wedang, jahir. Pernah kita temukan
di terminal Boyolali bahkan, tapi dulu ya, nggak sekarang, dulu tahun 2000 awal di terminal Boyolali itu ada angkringan ya. Kalau zaman dulu kan di terminal kan banyak yang jualan di dalam. Nah terus ada semacam panci gitu ya, itu kok kayak agar gitu, jadi padat gitu, merah ya. Kalau antum giniin pakai sendok tuh kayak agar, kayak ati gitu. Kalau diin pakai pisau gitu, ini ati ya bu ya? Bukan. Terus apa ini? Pakai bahasa Jawa, anda nggak tahu namanya apa? Apa namanya? Pakai bahasa Jawa? Hah? Saren? Mahrus? Oh itu apa itu namanya? Anda bingung apa ya ini ya? Tapi enggak ada makan. Enak itu mas, katanya enak katanya, tapi nggak mau makan. Apa hukumnya makan itu coba? Haram. Tapi ini kan berasal dari binatang, misal kambing, sapi. Enggak, walaupun dari kambing, walaupun dari sapi. Kan tujuan penyembelihan adalah mengeluarkan semua darah. Karena najis, darah itu najis. Makanya enggak boleh menyembelih di bagian ubin masjid. Nggak boleh, karena itu sama dengan menumpahkan najis secara sengaja ke masjid, nggak boleh. Tapi kalau di area teras, maksudnya teras di sini parkiran yang tidak nyambung dengan lantai masjid, itu nggak masalah, insya Allah, nggak masalah. Ya, najis, darah itu najis, darah yang banyak itu najis. Ini kan kumpulan darah, najis. Tapi bagaimana kalau darahnya dipadetin, apakah masih najis? Ini najis ainiyah namanya, najasa ainiyah. Najasah secara kebendaan, zat langsung yang tidak bisa antum ubah. Jadi kemudian tidak najis lagi, nggak bisa. Contoh, apa ya? Antum ngeliat kucing BAB, tai kucing misalnya, belum 5 menit masih hangat itu, najis nggak pak? Najis. Antum mau konversikan ke zat lain, antum bersihin, antum lap-lap, antum pakein parfum, najis nggak? Najis, tetap najis. Antum koleksi kemudian ditaruh, najis tetap, ya, najis. Ya. Darah pun begitu, najis secara zat dia. Kecuali kalau misalnya zat ini sudah tertumbuk jadi apa ya, remah-remah tersebar di tanah dan tidak diketahui lagi, maka ini insya Allah udah nggak masalah. Seperti kotoran kucing tadi ya, sudah menua usianya ya, maksudnya kotorannya, kemudian sudah tertumbuk keinjak mana sana sini, sudah bercampur dengan pasir tanah, itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau masih berbentuk, masih full lengkap, maka ini najis secara zat. Najis secara zat walaupun dikonversikan menjadi apa, nggak bisa, tetap najis secara zat. Ya begitu. Itu soal tadi darah. Ya. Seperti ini agak panjang juga untuk pembahasan ini, masih ada daging babi, khamar, menikahi mahram, pakaian sutra untuk laki-laki dan seterusnya. Insya Allah kita bahas pada tapi pekan depan sepertinya mau ke Cengkareng insya Allah, jadi kita bahas 2 pekan lagi biidznillah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.